Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Six Amanda Purdamani. Di sini saya akan membuat video tentang peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu koperasi. Baiklah, yuk kita bahas peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih itu UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, usaha mikro, usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar, dengan kekayaan bersih antara 50 juta sampai 500 juta atau omset tahunan antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan anak atau cabang perusahaan, dengan kekayaan bersih antara 500 juta sampai 10 miliar atau omset tahunan antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran penting koperasi dan UMKM. Tapi sebelumnya di dalam video ini saya akan membahas beberapa saja. Oke, yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal adalah suatu proses pengembangan potensi ekonomi di suatu daerah atau komunitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi lokal adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, serta membangun ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan potensi lokal. Selanjutnya, ciri-ciri pemberdayaan ekonomi lokal. Yang pertama, berbasis potensi lokal, mengutamakan sumber daya alam, manusia, budaya, atau produk unggulan khas daerah. Yang kedua, partisipatif, masyarakat setempat terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang ketiga, berkelanjutan, bertujuan jangka panjang dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, inklusif, menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, petani kecil, pelaku UMKM, dan lainnya. Nah, contoh bentuk pemberdayaan ekonomi lokal ada pelatihan dan pendampingan UMKM, pengembangan koperasi desa atau BUMDes atau disebut badan usaha milik desa, promosi produk lokal melalui digitalisasi dan e-commerce, fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, program fertilasi pasar tradisional, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat. Peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal. Beberapa peran penting pemerintah antara lain regulasi dan kebijakan. Pemerintah menetapkan kebijakan yang mendukung usaha lokal seperti peraturan insentif pajak, penyerahan
mampu mengelola usahanya secara profesional dan berkelanjutan. Pembiayaan dan permodalan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan murah, seperti program kredit usaha rakyat atau KUR, hibah atau dana bergulir untuk UMKM dan koperasi. Infrastruktur dan sarana penunjang membangun dan memperbaiki infrastruktur ekonomi seperti jalan usaha tani, pasar lokal, sentra produksi, dan fasilitas distribusi. Pemasaran dan promosi membantu promosi produk lokal melalui pameran platform digital, kerjasama antar daerah, dan program Bangga Buatan Indonesia. Oke, selanjutnya strategi pemberdayaan ekonomi lokal. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal antara lain: pertama, pengembangan produk unggulan daerah atau One Village, One Product atau OVO. Fokus pada potensi khas daerah untuk dikembangkan menjadi produk bernilai jual tinggi yang mampu menembus pasar nasional hingga global. Yang kedua, digitalisasi ekonomi lokal, mendorong pelaku usaha lokal untuk masuk ke ekosistem digital seperti e-commerce, pemasaran media sosial, dan pembayaran digital. Tiga, kemitraan dan kolaborasi, membangun sinergi antara pelaku usaha lokal, koperasi swasta, perguruan tinggi, dan LSM untuk mendukung inovasi dan peningkatan daya saing. Keempat, pemberdayaan kelompok rentan, mengikutsertakan perempuan, pemuda, dan kelompok miskin dalam program pelatihan dan pengembangan usaha agar tidak tertinggal dalam arus ekonomi. Yang kelima, penguatan lembaga ekonomi masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan seperti koperasi, BUMDes, dan kelompok usaha bersama sebagai motor penggerak ekonomi desa atau daerah. Selanjutnya, penyumbangan signifikan terhadap PDB. Kontribusi signifikan koperasi dan UMKM terhadap PDB koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Meskipun sebagian besar usaha UMKM berskala kecil dan bersifat informal, kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional sangat besar dan berkelanjutan. Pertama, kontribusi UMKM terhadap PDB. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM menyumbang sekitar 60-61% dari total PDB Indonesia. UMKM juga menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional sehingga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kontribusi ini mencakup beberapa sektor seperti perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan rumah tangga, pertanian dan perikanan, jasa makanan dan minuman. UMKM memainkan peran vital tidak hanya dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, terutama saat terjadi krisis atau resesi global. Kedua, kontribusi koperasi terhadap PDB. Meski kontribusi koperasi terhadap PDB belum sebesar UMKM secara keseluruhan, perannya tetap signifikan. Koperasi menyumbang sekitar 5% terhadap PDB nasional menurut data beberapa tahun terakhir. Namun, nilai ini cenderung meningkatkan seiring dengan upaya modernisasi koperasi dan integrasi teknologi digital dalam operasionalnya. Koperasi juga memiliki keunggulan dalam hal pemerataan ekonomi karena tujuannya bukan semata profit, melainkan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Mengapa kontribusi ini signifikan? Yang pertama, inklusif dan merata. Pelaku UMKM dan koperasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menjangkau hingga desa dan pelosok. Yang kedua, pilar ekonomi rakyat, menjadi sarana utama masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Sektor ini cenderung lebih tangguh saat terjadi krisis karena tidak bergantung pada investasi besar ataupun pasar ekspor. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada akhir 2024 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha yang berkontribusi sebesar 61,07 terhadap PDB Indonesia, setara dengan 8.573,89 triliun. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya perhatian terhadap UMKM, mengingatkan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan
sebesar 5,5%. Selanjutnya, pengurangi kemiskinan. Koperasi dan UMKM memiliki posisi strategis dalam pengetahuan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat kelas bawah dan menengah. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, dua sektor ini memberikan akses terhadap pekerjaan, pendapatan, serta kemandirian ekonomi. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan membuka lapangan kerja secara luas, UMKM menjadi jaringan pengaman sosial yang efektif, terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang tidak banyak dilirik oleh sektor usaha besar. Kedua, akses terhadap penghasilan dengan biaya masuk yang rendah dan modal kecil. UMKM memungkinkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan usaha sendiri. Hal ini membantu mereka keluar dari ketergantungan ekonomi dan memiliki sumber penghasilan tetap. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dan keterampilan. Melalui pelatihan dan pendampingan, koperasi dan UMKM menjadi sarana peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja miskin dan setengah menganggur. Yang keempat, penyedia layanan keuangan inklusif. Koperasi, simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro memberi akses permodalan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan formal. Dengan pembiayaan ini, masyarakat miskin dapat memulai atau mengembangkan usahanya sendiri. Yang kelima, penguatan ekonomi keluarga dan komunitas. Pendapatan dari UMKM dan koperasi cenderung berputar di lingkungan lokal yang memperkuat daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi komunitas secara menyeluruh, sehingga mengurangi ketimpangan. Wisata dan pengembangan BUMDes telah terbukti membantu ribuan rumah tangga keluar dari garis kemiskinan melalui aktivitas usaha yang produktif dan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya sumber pendapatan bagi masyarakat. Koperasi dan UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi rakyat yang menyediakan berbagai peluang usaha dan kerja, sehingga berperan langsung dalam menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Yang pertama, UMKM sebagai sumber penghasilan mandiri. UMKM memungkinkan individu, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, memiliki dan menjalankan usaha sendiri dalam berbagai bidang seperti perdagangan, contohnya warung, toko kelontong, pasar tradisional, produksi rumahan, kuliner, kerajinan, konveksi, jasa, pangkas rambut, laundry, transportasi online. Melalui usaha-usaha ini, pelaku UMKM dapat memperoleh penghasilan secara rutin meskipun skalanya kecil. Bagi banyak orang, terutama di pedesaan atau wilayah urban informal, ini adalah salah satunya sumber pendapatan utama. Yang kedua, koperasi sebagai wadah ekonomi bersama. Koperasi memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mendapatkan pembagian hasil usaha, mendapatkan harga barang atau jasa yang lebih murah, mengakses pembiayaan, menjual hasil produksi secara kolektif. Koperasi juga memberi peluang kerja bagi masyarakat setempat sebagai pengelola, staf, maupun mitra usaha. Ketiga, penghasilan tambahan. Bagi rumah tangga, banyak UMKM dijalankan sebagai usaha sampingan oleh ibu rumah tangga, pelajar, pensiun, ataupun pekerja informal. Ini membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menambah daya beli masyarakat. Selanjutnya, perputaran ekonomi lokal. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas koperasi dan UMKM biasanya diputar kembali di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan efek penggandaan atau multiplier efek yang memperkuat daya tahan ekonomi lokal. Baiklah, kesimpulannya adalah koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Melalui fungsi pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi, koperasi dan UMKM mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
Dukungan pemerintah melalui kebijakan pengembangan infrastruktur dan program keuangan inklusif seperti KUR, Desa Wisata, dan BUMDes telah terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi rakyat secara berkelanjutan.